Shalom Tuhan Shalom. Yes, kita percaya bahwa kita diberikan kuasa sama Tuhan. Amin. Untuk menjadi murid-muridnya. Haleluya, come on. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa. Kita percaya bahwa hidup kita selalu pasti penuh mukjizat. Amin. Amin. Yes.
percaya bahwa kasih Tuhan melimpah atas hidup setiap kita, amin. Ada sukacita Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, begitu besar kasih Bata curah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, terpuji kau selalu. Sampai kata sama-sama, hey, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Rasakan kasihnya selalu ada bagi setiap kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, terpuji kau selalu. Lepas bersama-sama bagi Tuhan. Hey, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Come on, betapa dalamnya, rasakan kasih Tuhan selalu betapa melimpah. Yes, lebarnya kasih setiamu. Thank you Lord. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa dalamnya, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 katakan Yesus Tuhanku. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kita akan dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup setiap kita. Walaupun 1000 rebah di kanan kita, orang-orang, walaupun 10.000 rebah di sisi sebelah kanan kita, tapi biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai hidup setiap kita dan meluputkan setiap kita dari mara bahaya.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, menghadapi
Mazmur 91 ayat 7, 8, dan 9. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Kami percaya bahwa saat-saat ini kami ditakutkan dengan virus corona yang sekarang sedang mewabah di dunia ini. Tapi kami percaya kami anak Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Kami bisa terhindar dari virus corona ini, kami selalu diberikan kesehatan. Kami harus menjadi beda dari orang lain, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan beserta kami ya Tuhan. Yes. Ini juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang keluar dari kata-kata hamba-Mu ini adalah berasal dari Engkau ya Tuhan. Berkati firman Tuhan kami. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Muda yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan saya berdoa juga setiap kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Nah, selama 3 minggu berturut-turut kita sudah belajar tentang otoritas atau authority. Dari Ko Willy, dari Ko Hansen, dan Ko Friyadi. Dan minggu ini dalam minggu keempat, kita masih bicara tentang otoritas. Nah, sebelum saya melanjutkan khotbah saya, di awal saya akan memberitahukan kepada Sobat Muda, bahwa di bagian akhir khotbah saya akan memberikan pertanyaan dan akan memberikan giveaway kepada Sobat Muda semua. Caranya mudah, nanti saya akan memberikan pertanyaan, lalu teman-teman menjawab dan bisa memberikan jawabannya itu melalui WA ke nomor handphone saya yang akan tertera nanti di bagian akhir khotbah saya. Dan giveaway-nya berupa pulsa sebesar Rp50.000 untuk 2 orang pemenang. Oke? Oleh karena itu, ikuti khotbah saya dari awal sampai akhir sehingga kalian tidak melewatkan hadiahnya juga. Nah, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kepemimpinan yang efektif atau effective leadership. Nah, kita sudah belajar juga tentang otoritas itu pengertiannya apa. Saya tidak akan mengulang kembali karena sudah 3 minggu berturut-turut diulang supaya kita menancap semuanya tentunya ya. Dan hari ini kita akan buka kitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-25. 1 Timotius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ayat 21, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah, perhatikan, dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ayat 24, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Dan ayat yang ke-25, ayat yang terakhir, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Nah, kita akan belajar beberapa prinsip kepemimpinan yang efektif menurut perikop yang tadi kita sudah baca. Yang pertama adalah prinsip kepatutan. Apa itu prinsip kepatutan? Saya coba cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kepatutan itu artinya pertimbangan, pendapat, kepantasan, kelayakan, kesesuaian, atau kecocokan. Di bagian lain dikatakan kepatutan itu artinya adab, adat, etiket, formalitas, kelaikan atau kelayakan, kepantasan, kesopanan, kesusilaan, sopan santun, tata krama,
kecocokan, keselarasan, dan kesepadanan dan kesesuaian. Nah, mungkin masih belum ngerti nih. Sobat muda mungkin masih belum ngerti apa yang dimaksud. Tadi saya sempat ngobrol dengan seorang praktisi hukum, ya, seorang pengacara. Namanya adalah Bapak Jawamen Girsang, salah satu ayah dari teman kita. Pasti ada yang tahu ya. Nah, dia bahas tentang kepatutan. Saya tanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan kepatutan? Apakah sesuai dengan perikop yang saya baca dan saya pelajari? Dia katakan begini, sebenarnya asas kepatutan yang ada dalam hukum di Indonesia itu berasal dari Prancis, Belanda. Dari negara Prancis dan Belanda dan diadopsi oleh Indonesia. Dan ternyata diambilnya dari intisari dari Alkitab. Jadi luar biasa ya, Alkitab itu hukumnya, peraturannya, pelajarannya, pengajarannya itu diadopsi saudara ke dunia sekuler juga. Dikatakan gini, maka tentang kepatutan untuk dua hal di atas, dikatakan gini, pengerja atau hamba Tuhan, pendeta full timer sangat cocok dengan kepatutan itu, yaitu harus dihormati lebih dari umat biasa, yaitu dihormati sebagai sesama manusia, dan yang kedua dihormati karena dia sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang diutus dan diurapi oleh Tuhan untuk mengurusi khususnya jemaat Tuhan yang dilayaninya. Nah, ini hasil diskusi saya dengan beliau, dengan Bapak Jawamen Girsang, dia sebagai seorang pengacara dan praktisi hukum. Dengan kata lain bahwa dikatakan apa? Prinsip kepatutan yang pertama bahwa kita lihat di dalam ayat yang ke-17, penatua-penatua atau pemimpin jemaat, gembala jemaat yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali. Bukan gila hormat, bukan. Tapi ayat ini lagi bicara bahwa pemimpin, orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan baik, seorang pemimpin misalnya di perusahaan, saudara punya pemimpin juga di gereja, dalam pelayanan, di dalam negara, perlu ya atau harus dihormati 2 kali, patut dihormati 2 kali, kalau mereka kepemimpinannya baik, kepemimpinannya efektif. Lalu perhatikan di dalam ayat yang ke-18, tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Artinya lembu yang bekerja keras, lembu yang mengemburkan tanah, dia berhak mendapat makanan. Ya, dengan kata lain, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dengan kata lain juga ini bicara tentang seorang pemimpin, pemimpin rohani, dalam gereja Tuhan, dalam penatua, dalam jemaat Tuhan, sebagai gembala jemaat, seorang yang bekerja, kalau dalam ketenaga kerjaan, gitu ya, orang-orang yang bekerja itu berhak mendapat upahnya. Nah ini, prinsip yang pertama adalah prinsip kepatutan. Orang yang menjadi pemimpin, dia memiliki otoritas yang baik, dia melakukan otoritasnya dengan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan, entah dia pemimpin perusahaan, dalam gereja, dalam institusi, dalam yayasan, dalam departemen apapun, kalau mereka melakukannya dengan baik, mereka patut dihormati 2 kali. Ini prinsip yang pertama, prinsip kepatutan. Nah, kita lihat yang kedua, prinsip yang kedua apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua atau pemimpin jemaat atau gembala, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Yang kedua adalah prinsip praduga tak bersalah. Sebuah kepemimpinan yang efektif adalah ketika misalnya ada masalah di dalam kepemimpinannya, dalam anggotanya, dalam orang-orang yang dipimpinnya, bahkan mungkin pemimpinnya sendiri, kita harus punya prinsip praduga tidak bersalah, gitu ya. Artinya misalnya ada seorang pemimpin melakukan kesalahan, ada isu yang diangkat bahwa dia melakukan kesalahan, misalnya melanggar tata aturan gereja, ADART, atau mungkin melakukan pelanggaran secara moral. Kita perlu yang namanya cek recheck, kita perlu yang namanya konfirmasi. Apakah benar tuduhan itu? Apakah punya bukti? Apakah punya dasar yang bisa mendukung tuduhan tersebut? Kalau tidak, kita tidak boleh langsung ambil begitu saja. Nah, ini bicara tentang prinsip praduga tidak bersalah, termasuk mungkin dalam perusahaan. Kalau kita tahu ada orang yang mungkin di dalam perusahaan melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan di dalam perusahaan, prinsip yang kedua ini perlu dikedepankan. Praduga tidak bersalah. Kita perlu apa? Kita perlu cek dan recheck. Apakah benar orang demikian melakukan kecurangan, kebocoran di dalam keuangan perusahaan dan lain sebagainya? Kita perlu yang namanya punya prinsip praduga tidak bersalah, gitu ya. Jadi jangan cuma dengar 1-2 orang yang memberikan tuduhan dan mungkin itu bukan sesuatu yang benar. Ternyata ketika kita menerima tuduhan itu, ternyata faktanya tidak demikian. Nah, itu penting sekali
di dalam membangun kepemimpinan, di dalam membangun leadership yang efektif, baik di gereja, baik di perusahaan, bahkan mungkin juga di dalam negara. Kita punya prinsip yang kedua ini, prinsip praduga tidak bersalah. Ya, termasuk ya di dalam gereja Tuhan mungkin ada isu-isu yang diangkat, misalnya pelayan Tuhan melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang melanggar moral, kita sebagai hamba Tuhan, atau misalnya sebagai pemimpin rohani atau kakak rohani, kita perlu cek-recek, benar nggak kebenarannya? Tuduhan tersebut ada faktanya nggak? Ada saksinya nggak? Ada orang yang bisa memperkuat kejadian tersebut apa tidak? Kita perlu yang namanya mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah. Itu yang kedua. Kita lihat yang ketiga, sobat muda. Prinsip yang ketiga adalah prinsip menegur atau menasehati. Nah, prinsip ini memang tidak mudah yang ketiga ini. Kenapa saya mau katakan? Karena ketika kita menegur atau menasehati seseorang itu ada resikonya. Apalagi sebagai pemimpin jemaat, sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai kakak rohani, sebagai pembina rohani, atau mungkin sebagai pemimpin di dalam perusahaan. Kadang ketika kita menegur seseorang, orang itu nggak bisa terima teguran kita. Nah, ini resikonya. Resikonya adalah mungkin kalau di gereja nih ada anak buah kita yang salah, pelayan Tuhan yang salah gitu ya, ditegur, malah dia jadi nggak mau ke gereja, mundur dari pelayanan, nggak mau lagi ke gereja, terus atau mungkin dia ajak orang lain untuk ikut sama dia memberontak terhadap kepemimpinan. Itu bisa terjadi. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pemberontakan, nah saudara. Nah, ini perlu yang namanya menegur. Kita perlu menasehati walaupun ada resikonya. Jadi pemimpin menegur atau tidak menegur itu serba salah. Terkadang kita menegur, orang itu jadi nggak suka sama kita. Nah, ini mungkin yang kebiasaan yang terjadi. Baik di gereja Tuhan, di dalam organisasi, bahkan mungkin di dunia sekuler juga mungkin terjadi seperti ini. Orang yang memberikan nasihat, memberikan teguran, terkadang itu malah jadi musuh bagi orang yang terima teguran. Seorang pemimpin yang menegur, terkadang orang yang terima teguran itu justru malah memusuhi pemimpinnya yang memberikan nasihat atau memberikan teguran kepada dia. Ini adalah pandangan yang keliru. Saya pernah sampaikan, bagaimana kalau kita mau bisa memaksimalkan kapasitas dalam diri kita, kita perlu terima masukan dari orang lain, kita perlu terima input dari orang lain, kita mau terima nasihat, kita mau terima teguran, ya. Karena penting teguran itu akan mempertajam hidup kita, akan mengasah diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Dikatakan bahwa ayat yang ke-20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Wah, nah kita perlu tahu ya prinsip-prinsip menegur tuh seperti apa. Prinsipnya adalah menegur bukan untuk mencela orang itu. Menegur bukan untuk mencelanya. Jadi kita menegur seseorang bukan karena kita benci sama orang itu. Kita menegur bukan untuk membunuh karakternya. Kita menegur orang itu karena kita gak suka dengan dosanya atau kesalahannya. Kita menegur karena kita mengasihi pribadinya. Kita menegur supaya terjadi yang namanya pertobatan. Nah, ini penting. Prinsip menegur. Nah, saya akan bagikan langkah-langkah menegur ya atau menasehati menurut kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan begini ayat yang ke-15 ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Gitu ya. Jadi langkah yang pertama adalah ketika orang berbuat salah, kita tahu nih ada anak buah kita atau pemimpin kita atau orang di organisasi kita, di departemen kita melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan? Tegur di bawah 4 mata. Ini langkah yang pertama, di bawah 4 mata. Artinya face to face 2 orang. Ya, kita panggil orangnya dengan baik-baik, kita tegur. Firman Tuhan katakan kalau dia bisa ditegur, dia mau terima teguran kita, kalau dia mau terima nasihat kita, firman Tuhan katakan apa? Kita sudah mendapatkannya kembali. Gitu ya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ayat yang ke-16 dikatakan gini, jika ia tidak mendengarkan engkau, mungkin saja ketika kita tegur, dia ngeles sana sini, ketika dia tegur, justru malah dia menyalahkan orang lain. Firman Tuhan katakan apa? Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Ya, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah ini, langkah yang kedua adalah keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau ada yang tahu kejadian itu kita panggil, dia jadi saksi untuk menguatkan dan mendukung ya
isu atau mendukung tentang masalah yang terjadi pada waktu itu. Jadi ketika kita menasehati atau menegur seseorang, kita punya fakta, kita punya bukti yang kuat. Nah, kalau masih nggak mau juga, ini namanya doublek ya. Kalau masih nggak mau juga, dikatakan ayat yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Wow, ini lebih ekstrim lagi, saudara. Dimulai dari di bawah 4 mata, dipanggil baik-baik, nggak mau terima, kita panggil 2-3 orang saksi, nggak mau lagi, kita hadapkan orang itu kepada jemaat. Kita sampaikan masalah itu kepada jemaat di depan jemaat. Ya, selama ini saya jadi pemimpin belum pernah sih ngalamin sampai di tahap yang ketiga ini, belum pernah. Maksimal sampai tahap yang kedua, keterangan 2-3 orang saksi. Tapi kalau sampai dihadapkan kepada jemaat kayaknya belum pernah. Belum pernah. Artinya apa? Artinya orang ini akan dipermalukan, saudara. Ya, makanya Tuhan Yesus mengajarkan nggak langsung poin yang ketiga ini, tapi ada langkah-langkahnya. Ya, teman-teman atau sobat muda yang jadi pemimpin rohani atau pemimpin dalam perusahaan, kita perlu melakukan langkah-langkah ini. Gitu ya. Ada orang yang berbuat salah, kita tahu dia ada melakukan kesalahan. Kita sudah cek recheck, kita sudah konfirmasi, kita perlu tegur. Ya. Dimulai dari tegur yang baik-baik, di bawah 4 mata, kemudian ada saksi, kemudian kalau nggak bisa kita hadapkan kepada publik. Dan yang keempat, ini yang paling ekstrim lagi, saudara. Dikatakan gini, masih ayat yang ke-17, masih ayat yang ke-17 bagian akhir, dikatakan gini. Dan jika ia, perhatikan, tidak mau juga mendengarkan jemaat, ini kalau di dalam jemaat nih, di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia, perhatikan, sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Wah, ini lebih ekstrim lagi. Atau seorang pemungut cukai. Yang keempat adalah langkah kita memberikan sanksi sosial. Gitu ya. Dikasih capnya apa? Seorang yang tidak mengenal Allah, seorang pemungut cukai, gitu. Ini sanksi terakhir, sanksi sosial, saudara. Bahkan mungkin di dalam perusahaan kalau ditegur nggak bisa, SP1, SP2, SP3 akhirnya dipecat gitu dalam perusahaan. Ya, tetapi dalam gereja Tuhan kita nggak bisa main pecat, paling kita bina. Ya, diskorsing nggak bisa pelayanan dulu, tapi kita bina rohaninya. Kalau masih nggak mau dibina, ya kebanyakan sih kalau udah sampai nggak mau dibina, mereka keluar dengan sendirinya gitu. Nah, penting sekali kita mengerti sebagai pemimpin atau membangun kepemimpinan yang efektif adalah punya prinsip yang menegur, prinsip menasehati. Itu prinsip yang ketiga. Kita lihat prinsip yang keempat, ya. Prinsip yang keempat adalah prinsip tanpa prasangka, perhatikan, dan keberpihakan. Oh, ini luar biasa nih. Firman Tuhan, Rasul Paulus bilang kepada Timotius sudah begitu sistematis. Ayat 21 dikatakan gini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan, perhatikan, dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, tanpa asumsi. Nah, kalau Hansa sudah bahas nih, asumsi. Dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jangan kita berasumsi dulu. Kita perlu ikutin dulu langkah-langkahnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Ini langkah yang keempat. Ya, prinsip yang keempat, prinsip tanpa prasangka. Jangan berprasangka buruk dulu terhadap orang lain. Kita belum tahu kebenarannya. Kita belum tahu buktinya, faktanya seperti apa. Ya, kalau ada masalah yang terjadi dalam gereja Tuhan, dalam perusahaan atau dalam kepemimpinan kalian, perhatikan, prinsip tanpa prasangka. Ini penting. Apa sih bedanya dengan praduga tak bersalah? Ya mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip. Kalau ini bicara tentang asumsi, kita jangan bangun asumsi dulu dalam pikiran kita. Koansen sudah bahas tentang asumsi. Seringkali kita berasumsi negatif. Mungkin banyak juga jemaat yang berasumsi negatif tentang pendetanya. Atau banyak jemaat berasumsi negatif tentang diakennya, tentang pelayan Tuhannya. Atau mungkin sebaliknya. Gitu ya. Atau bahkan di dalam kenegaraan, dalam pemerintahan, dalam departemen, dalam hidup bermasyarakat. Seringkali mungkin kita sebagai warga, sebagai masyarakat, kita berasumsi negatif tentang pemerintah. Ini penting sekali membangun prinsip tanpa prasangka dan keberpihakan. Ya mungkin saja terjadi dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Ngepros sana, ngepros sini. Kamu dukung siapa? Kalau kamu dukung dia, ya berarti kamu keluar dari kami, gitu ya. Kalau kamu dukung saya, come on. Kamu berarti satu balat dengan aku, gitu. Kamu koncone aku, gitu.
Kamu dukung siapa? Nah ini nggak baik, saudara. Dalam gereja Tuhan tidak boleh ada prinsip keberpihakan. Yang terpenting adalah kita harus mengedepankan apa yang benar di hadapan Tuhan. Prinsip-prinsip itu kita jalankan. Jangan ada pro. Kita ngepro satu atau memihak yang satu padahal kita memihak yang salah. Ini penting sekali ini, saudara. Ya, ini yang namanya pemberontakan, dosa pemberontakan loh. Kalau kita ngepro dan lain sebagainya, ya ini bahaya sekali. Bahkan mungkin karena kita mendukung A dan yang satu mendukung B, yang terjadi adalah tubuh Kristus, gereja Tuhan bisa terpecah. Ya banyak terjadi, gereja pecah, gereja akhirnya tidak bisa bersatu kembali. Karena apa? Ini keberpihakan. Saya lebih suka dia, saya lebih dukung dia. Ini yang terjadi. Jangan sampai dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus, dalam umat Tuhan terjadi seperti ini. Terutama dalam jemaat gereja Bethel Tabernakel. Jangan sampai terjadi. Prinsip tanpa prasangka dan keberpihakan itu penting sekali. Ya, kita mengerti gitu ya. Nggak boleh berprasangka, nggak boleh yang namanya berpihak satu dengan yang lainnya. Yang terjadi adalah dalam gereja ada blok. Ya, ada sekat-sekat di dalam gereja. Misalnya mungkin di dalam gereja ada yang satu ngepro karena sukunya sama. Nah ini, kesamaan suku, kesamaan status sosial, kesamaan status ekonomi. Bisa terjadi, saudara. Makanya dijauhkanlah prasangka dan keberpihakan ini. Oke? Kemudian prinsip yang kelima, prinsip apa yang Tuhan ajarkan buat setiap kita? Rasul Paulus sudah tuliskan secara sistematis di dalam surat Timotius ini. Yang kelima adalah prinsip kehati-hatian, saudara. Ini penting. Ayat 22 dikatakan, janganlah engkau, ya Timotius, terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Artinya apa? Jangan terburu-buru dalam menumpangkan tangan, itu artinya memberikan otoritas kepada seseorang. Apalagi kalau di dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus, orang tersebut adalah petobat baru. Baru percaya Tuhan, baru kenal Tuhan, baru dibaptis gitu misalnya. Atau mungkin baru 1-2 kali ke gereja. Mungkin dia orang Kristen sebelumnya. Tapi baru 1-2 kali ke gereja, kita belum lihat kesetiaannya seperti apa. Bagaimana track recordnya, karakternya seperti apa. Kita langsung rekrut orang itu. Karena mungkin kita berpikir, mungkin kalau gereja mula-mula, gereja awal, gereja yang masih jemaatnya tidak terlalu banyak, ya siapa aja yang bisa boleh pelayanan. Ya mungkin sistemnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita perlu ngerti bahwa gereja itu perlu yang namanya membangun juga yang namanya organisasi dengan baik. Ya, jangan terburu-buru ngasih kepercayaan, memberikan otoritas. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6, ini syarat bagi penilai jemaat. Dikatakan gini, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Jadi jangan orang yang mau dijadikan penilai jemaat, diaken, atau majelis, itu adalah seorang yang baru bertobat. Atau misalnya pengurus di komisi tertentu gitu kan. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, firman Tuhan katakan. Janganlah ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kenapa? Jangan kita terburu-buru menumpangkan tangan atau memberikan otoritas kepada seseorang. Apalagi dia misalnya baru bertobat, baru terima Yesus, baru tahu tentang Yesus, misalnya baru banget dibaptis, tapi kita langsung kasih jabatan. Supaya apa? Mencegah orang tersebut tidak menjadi sombong. Karena ini bahaya, dosa kesombongan ini bahaya sekali. Ngerasa bahwa, wah ini gue masih baru aja, gue udah hebat kok, gue udah bisa jadi pemimpin. Nah ini hati-hati saudara. Sebuah kepemimpinan yang efektif, baik di dalam gereja maupun dalam institusi, dalam organisasi, ya, perlu sekali kita mengerti bahwa ya jangan terburu-buru. Ini prinsip kehati-hatian. Jangan terburu-buru untuk memberikan kepercayaan atau otoritas. Kita perlu lihat track recordnya, kesetiaannya, kerja kerasnya, ketekunannya, karakternya seperti apa. Kalau dia sudah siap untuk terima otoritas, terima jabatan, terima kepercayaan dari kita, baru kita bisa memberikannya. Nah, kita lihat yang ke-6. Prinsip kemurnian hati. Ya, prinsip kemurnian hati. Ini penting loh. Dikatakan gini, janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu.
Ini masih di dalam ayat yang ke-22 tapi bagian akhir. Dikatakan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain, jagalah kemurnian dirimu. Jangan terbawa-bawa arus untuk mengikuti dosa orang lain. Misalnya, A lagi nggak suka atau lagi benci sama B. A lagi benci sama B. Kemudian A berusaha mengajak si C dan si D atau si E untuk sama-sama menjauhi dan membenci si B, misalnya. Ya, Alkitab mengingatkan kita karena tentang hal ini. Karena apa? Hal ini bisa terjadi dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus, dalam organisasi, dalam perusahaan. Sehingga apa? Mengoyak otoritas yang ada. Bahkan menggoyahkan kepemimpinan yang ada. Apalagi misalnya si B itu seorang pemimpin. B adalah seorang pemimpin. Mungkin si A, si C, si D ini nggak suka dengan B. Dia nggak suka dengan pemimpinnya, kemudian dia ajak orang lain. Ya, kita lihat sebelumnya adalah jangan punya prinsip keberpihakan, ini bahaya. Sehingga apa? Ini menimbulkan dosa pemberontakan. Minggu lalu Kofriyadi sudah bahas tentang dosa pemberontakan. Korah CS, Korah dan teman-temannya di mana mereka memberontak kepada Musa. Lalu kita juga tahu di dalam firman Tuhan kisah tentang 10 orang pengintai yang berusaha mempengaruhi orang Israel, ya. Di mana Musa waktu itu mengutus 12 orang menjadi mengintai tanah Kanaan. Ada 10 orang mereka membawa kabar buruk setelah mereka pulang dari mengintai tanah Kanaan. 10 orang ini berusaha untuk menyebarkan isu yang tidak baik, berusaha untuk mempengaruhi umat Tuhan pada waktu itu. Namun, perhatikan, ada Yosua dan Kaleb, 2 orang yang ikut bersama-sama mengintai tanah Kanaan, tetapi 2 orang ini memiliki prinsip yang berbeda. Dia memiliki prinsip kemurnian hati. Dia berbeda dengan 10 orang pengintai lainnya, di mana Yosua dan Kaleb memberikan kabar baik, meneguhkan umat Tuhan. Dia menguatkan setiap mereka bahwa kita pasti masuk ke tanah perjanjian. Kita pasti bisa mencapai yang namanya tanah Kanaan. Kita pasti bisa merebut tanah Kanaan. Walaupun mungkin ada tantangannya, ada kesulitannya. Tapi kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah saudara, apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan kita sudah ngerti cerita ini, kita sudah ngerti tentunya. Bagaimana Yosua dan Kaleb, firman Tuhan katakan, mereka adalah 2 orang yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka bisa menikmati yang namanya tanah Kanaan. Tanah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel. Karena apa? Mereka menjaga kemurnian hati mereka. Nah ini penting, prinsip kemurnian hati. Bisa saja dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus, kita nggak suka dengan si A, kita nggak suka dengan si B. Kemudian kita bawa orang lain untuk ikut-ikutan nggak suka. Ini bahaya, saudara. Jangan sampai kita terbawa arus, terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Mari kita punya kemurnian hati. Ini prinsip yang ke-6, prinsip kemurnian hati. Supaya kepemimpinan kita efektif, supaya otoritas kita semakin baik, semakin kuat, semakin kokoh kepemimpinan kita, baik di dalam gereja, dalam organisasi, menjadi kepemimpinan yang efektif dan diberkati Tuhan. Nah, kita lihat prinsip yang terakhir. Prinsip yang ke-7. Banyak ya, 7 prinsip. Prinsip yang ke-7 adalah prinsip uji waktu. Itu maksudnya apa? Perhatikan ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, firman Tuhan katakan, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya akan bacakan, ingatlah bahwa beberapa orang, bahkan gembala jemaat sekalipun, hidup berdosa dan semua orang tahu akan hal itu. Ada orang-orang yang, atau pemimpin sekalipun, ketika buat dosa udah ketahuan, oh ini buat dosa nih, nggak bener nih, orang ini nggak beres nih dengan hidupnya. Dalam hal seperti itu engkau dapat berbuat sesuatu, kalau kita tahu langsung. Tetapi dalam hal-hal lain, hanya penghakiman terakhir yang akan mengungkapkan dosa mereka. Tetapi ada yang kalanya kasus orang menutupi dosa, ya kita nggak tahu gitu kan, sampai akhirnya mungkin menjelang matinya baru tahu gitu kan. Bisa saja terjadi, saudara. Nah ini ya, ayat yang ke-25, demikian juga semua orang tahu akan kebaikan beberapa gembala jemaat atau pemimpin jemaat. Tetapi kadang-kadang kebaikan mereka baru diketahui orang lama sesudahnya. Nah, sama juga dengan kebaikan. Ada kalanya kita nggak bisa tahu kebaikan seseorang itu seperti apa, sejauh mana kebaikan seseorang. Kita perlu uji waktu. Ini namanya prinsip uji waktu. Ya, kita perlu
ya waktu itu akan menguji segala sesuatu, termasuk kesetiaan seseorang, ketekunan seseorang, kemudian kecintaan seseorang, kebaikan seseorang, bahkan mungkin dosa seseorang. Ada kalanya ada orang yang begitu pintarnya menutup dosanya, sampai mungkin sebelum mati baru kita tahu, oh ternyata dia melakukan kesalahan, melakukan ini, melakukan itu. Sama juga dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat baik tapi dia nggak mau cerita siapa-siapa. Bagi dia nggak penting dia cerita banyak hal tentang kebaikannya. Tapi mungkin ketika dia sudah meninggal atau ketika di akhir dalam kehidupannya, kita tahu bahwa orang ini sudah melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, sudah banyak nolong orang. Nah, prinsip yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif adalah prinsip uji waktu. Segala sesuatu akan diuji oleh waktu. Kesetiaan saudara, ketekunan saudara, kasih saudara, kebaikan saudara, bahkan mungkin pelanggaran yang pernah kita buat, itu semua akan diuji oleh waktu saudara. Ada orang yang sepertinya bagus, pelayanannya bagus, khotbahnya keren. Kita nggak tahu, ternyata di akhir hidupnya kita tahu, dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Gitu. Makanya kita penting sekali mengerti hal ini. Ada 7 prinsip yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, firman Tuhan sampai di sini ya. Biarlah 7 prinsip ini boleh kita pelajari bersama-sama, dan saya berharap prinsip-prinsip kepemimpinan ini bisa kita lakukan, baik di dalam gereja, dalam tubuh Kristus, bahkan mungkin sobat muda atau siapapun yang menyaksikan acara ini, di mana mungkin kalian sebagai pemimpin, baik di dalam organisasi, di dalam gereja, atau di dalam perusahaan, di dunia sekuler, prinsip-prinsip kepemimpinan efektif ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa di prinsip ini bisa bermanfaat buat setiap kita. Nah, seperti janji saya di awal, saya akan memberikan giveaway ya berupa pulsa untuk 2 orang pemenang. Masing-masing akan mendapatkan Rp50.000 yang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Tentunya pertanyaannya akan dikirimkan melalui nomor handphone saya ya, melalui aplikasi WA di bawah ini. Nanti nomornya akan ditampilkan. Dengan format namanya siapa, sebutkan namanya, kemudian jawabannya seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, sudah siap guys? Sudah siap semua sobat muda? Yang pertama adalah, apa judul khotbah Ko Willy di minggu pertama dan apa saja poinnya? Kalau ada yang tahu, ada 3 poin. Poinnya apa aja? Saya ulangi lagi ya. Apa judul khotbah Ko Willy di minggu pertama dan apa saja poin khotbahnya? Oke sobat muda? Ya, tahu dong, kalau menyaksikan pasti tahu. Yang kedua, apa perbedaan antara tunduk dan taat pada khotbah yang disampaikan oleh Ko Hansen di minggu kedua? Ya, saya ulangi lagi. Apa perbedaan antara tunduk dan taat pada khotbah yang disampaikan oleh Ko Hansen di minggu kedua? Tahu dong semuanya. Kalau menyimak, kalau dengar firman Tuhan pasti, gampang ini, gitu ya. Yang ketiga, sobat muda, perhatikan. Ada berapa tingkat dosa pemberontakan? Ya, ini dari khotbahnya Kofri ini. Dan sebutkan, ada berapa tingkat dan sebutkan. Wah, kalau menyimak khotbahnya dari awal sampai akhir di khotbah Kofriyadi minggu lalu pasti gampang ini, gitu ya. Nah, yang keempat, ini khotbah saya. Kebangetan nih kalau nggak tahu nih, baru juga denger. Waduh, kebangetan nih kalau nggak tahu. Oke, sobat muda. Tadi saya di atas, di khotbah saya bahas tentang prinsip menegur. Simpel lah, prinsip menegur. Ada 4 langkah menegur. Nah, sebutkan 4 langkah menegur itu seperti apa menurut firman Tuhan. Yang tadi saya sudah sampaikan di khotbah saya. Oke? Jawabannya mohon kirim ke nomor WA saya. Siapa tepat, siapa cepat, dia akan mendapatkan pulsa 50.000 untuk 2 orang pemenang, dan akan diumumkan minggu depan siapa yang akan mendapatkan pulsanya itu. Dan pulsanya akan saya langsung kirim ke nomor handphone yang bersangkutan. Jadi mohon untuk teman-teman atau sobat muda yang menjawab dan memberikan jawabannya ke nomor handphone saya, pastikan nomor handphone ini bisa dihubungi atau di chat kembali. Jadi saya tahu nih, oh ini orang emang nomornya pakai nomor itu, gitu ya. Kalau tidak bisa dihubungi, 2 kali 24 jam tidak bisa dihubungi, maka saya akan memberikan hadiah itu kepada orang lain. Jadi mohon untuk bisa dihubungi. Oke? Itu saja
khotbah saya, dan jangan lupa giveaway akan saya berikan kepada sobat muda. Oleh karena itu, tetap menyaksikan ibadah online dengan baik, tetap semangat walaupun kita menyaksikan ibadah di rumah kita masing-masing, kita tetap antusias dan tetap punya kualitas yang sama. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Tuhan baik buat setiap kami. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan pada sore hari ini yang boleh memberikan pemahaman buat setiap kami tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Baik kami yang mungkin memimpin kelompok kecil, baik di dalam gereja, dalam tubuh Kristus, dalam pelayanan, dalam organisasi, bahkan juga di dalam dunia sekuler sebagai pemimpin perusahaan, atau kami sebagai orang-orang yang melayani masyarakat Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, biarlah kami boleh menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif ini dalam kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, melalui otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan, dalam otoritas yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati sobat muda yang sudah menyaksikan, berkati rekan-rekan yang sudah menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati setiap mereka, berikan anugerah buat setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya segala berkat ini turun dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.